Dunamos Plus ada di sini. Dunamos itu mikroba sebetulnya. Dinamit. Ya. Ini untuk bikin fermentasi ya? Fermentasi. Ya. Jadi saya nggak promosiin, tetapi Ya. satu sisi bakteri yang saya pakai untuk di seluruh Indonesia dan menghasilkan yang terbaik ini. Dan ini bisa melipat gandakan kadar hara. Yang ini harusnya hanya 1,5 kadar ayam ya. Bisa mencapai 2,74. Nanti saya kirim. Ya, ada ini, ada tetes tebu. Ya. Dan ada air. Airnya saya pakai apa? Air kolam. Kalau yang untuk fermentasi pakai air kolam saja. Ini sudah air kolam yang punya kualitas plankton fitoplanktonnya hidup. Ini air kolam saya untuk ikan juga sehat. Berarti kalau untuk nyiram tanaman sehat nggak? Sehat loh. Sehat. Itu yang saya tahu, selalu saya siram dengan tanaman, ternyata bigonia hasilnya kayak gitu. Itu hanya pakai air kolam ini. Nah ini satu ember kira-kira berapa liter? Jadi 1 banding ini 3. 1, 2, 3. Formula saya selalu ada unsur 7, ada unsur 3, dan ada 1. Ini butuh 1, 2, 3. Oke. Nah, ini bisa untuk fermentasi yang akan kita berikan. Dan ini pun aromanya Kayak tape ya? tutup lagi, nanti simpan lagi. Mau sampai 1 tahun, 2 tahun di situ nggak ada masalah. Yang penting lelembutnya tidur semuanya. Setelah di sini dia baru bergerak. Enak kok. Oke. Jadi ini salah satu bahan yang untuk fermentasi kita. Hari ini saya akan mengomposisi pupuk organik nabati. Oke. Supaya ini biar satu-satu. Supaya nanti kalau ada yang hewani nanti baru. Ini khusus untuk ini. Pupuk organik nabati. Dari mana bahannya? Dari tumbuh-tumbuhan yang tadi. Tumbuh-tumbuhan. Iya. Dari mana bahannya? Kalau di lingkungan sana, Limbah. limbah keluarga. Dari mana bahannya? Kalau dari konteks wilayah, sampah pasar. Dari mana bahannya? Kalau dari konteks wilayah lahan pertanian, sisa limbah pertanian. Oke ya, aman ya? Ya. Kita dengan perbandingan, kita sudah tahu speknya NPK. N-nya 1 bagian, oke, ya. P-nya 1 bagian, K-nya 1 bagian, setengah bagian. Nah, setengah bagian N1, P1, setengahnya adalah kalium, saya tambahin setengahnya adalah pestisida. Oke. Akhirnya ketemu komposisi 1, 1, 1. Betul? Ya. N-nya 1, P-nya 1, K plus pestisida 1. Setuju ya? Ya. Oke. Baru kita komposisi. Kalau toh ini ada 1 ember, berarti ngomposisi 1 ember. Kalau ini ada 100 kilo, berarti komposisi 100 kilo. Setelah terjadi seperti ini, sebetulnya apa sih ini? Kira-kira ini apa? Kalau sudah dicampur. Sampah. Pandangan umum adalah Sampah. sampah. Ada nggak di sana sampah? Banyak, Pak. Jangan mikirin itu hijau, itu ini, nggak usah kita pikirin. Itu maksud saya.
Tetapi sampah yang ada di sana kumpulin jadi satu, siram dengan mikroba. Kalau bisa nanti siram plus nutrisinya. Yang udah jadi ya. Yang sudah jadi. Nanti tak ajarin, nanti mungkin tak tambahin konteks meramu nutrisi. Ya. Ya. Berarti nyiramnya bagaimana? Gampang. Jadi artinya tadi kan kalau campur tanpa peduli ini udah nggak ada pusingin lagi komposisi 1, 2, 1 gitu udah nggak ada ya. Ini untuk guru. Oke. Ngapain pusingin itu? Yang penting ada lelembutnya. Lelembutan. Kuncinya di lelembut, mikrobanya, gitu loh. Jadi ini kita langsung siram. Sampai basahnya merata, karena ini nabur bakteri. Seumpama ini terjadi seperti ini, saya sedikit yang 3 sendok tadi masuk dalam air, saya tambahin 1 sendok pertama juga boleh, tidak masalah. Supaya mempercepat proses penguraian. Berarti ada yang padat dan ada yang Cair. cair. Oke. Aman ya? Ya. Oke. Karena aromanya langsung wangi. Kurang lebih 30 sampai 40%. 30% cukup kadarnya. Taruh kurang lebih masa fermentasinya mencapai 7 hari, dia langsung sudah kering semuanya. Saya taruh dalam pot di apa? Maksudnya disimpan ya? Di fermentasi dulu. Ah. Fermentasinya ada di dalam pot maksudnya. Iya. Boleh, nggak ada masalah. Yang penting disiramin dengan nutrisi yang kuat. Setelah itu, Maksudnya selama di dalam pot nggak perlu disiram lagi, biarin gini aja lah. iya, biarin aja. Ya, biarin aja. Jadi ini sudah menjadi komposisi untuk bakterinya ditaburkan. Kalau punya sisa limbah ada di rumah tangga, Ya. contoh 1 nasi yang basi, Ya. kumpulin sendiri. Sisa telur, kumpulin sendiri. Dalam satu ikatan bisa menjadi menambah nutrisinya. Kalau telur masuk kepada kalium untuk pembungaan, Kulit telur ya maksudnya. kulit telur. Ya. Kemudian kalau nasi masuk dalam karbohidrat menjadi makanan bakteri. Oke? Oke. Ini aman? Aman. Seumpama di lahan sana ada limbah ternak, kita bisa mengkomposisi. Ini kita komposisikan 1:1. 1 ember ini dengan 1 ember Ya. kotoran ternak, nggak ada masalah. Tergantung kondisi. Kotoran ternak fresh atau yang Fresh, sudah? nggak ada masalah. Oh, oke. Ya, oke. Tetapi ini kita mainkan, kita fermentasi. Ya. Kita fermentasi. Masukkan aja karung. Masukkan aja karung. Sedikit aja. Supaya memancing mikrobanya untuk reaksi makan lebih cepat. Oke? Baru kita ikat dalam 1 karung. Baru kita peram dalam 1 tempat tertentu. Contoh ruangan yang ada di wilayah ada di sini. Baru kita tutup dengan karung lagi sampai 3 hari berikut diamin saja, maksimal 7 hari. Proses fermentasi dibuka, sudah terurai semuanya dan memang nggak hancur, tetapi jamur penuh ada di sini. Udah bisa aplikasi ke tanaman. Tunggu. Untuk aplikasi tanaman itu tahapan berikut. Oh, oke. Yang penting ini
tahapan fermentasi minimal 7 hari sampai 12 hari. Berarti proses fermentasi berapa hari? 7 hari sampai 7 12 hari. hari sampai 12 hari. Nanti didinginkan, diangin-anginkan kalau mau dipakai untuk membuat media tanam. Berarti minimal fermentasi ya 7 hari. Kalau mau dibuka setelah 7 hari sampai 12 hari tidak ada masalah. Baru kita pakai untuk media tanam. Aman? Aman. Oke. Tahapan berikut, saya sudah membuat fermentasi 7 hari. Oke. Dan akan kita buka supaya jadi. Lihat, ini sudah 7 hari. Apa tanda-tanda yang bisa membuat itu jadi? Karena ini waktunya hanya 1 hari. Saya anggap nanti akan muncul jamur keputihan. Contoh ini. Muncul jamur keputihan seperti ini. Ya. Jamur-jamur ini yang warnanya keabu-abuan. Kayak apa? Kayak tempe yang baru mau jadi. Itu muncul itu. Dan tandanya pasti hangat dan bahkan panas. Barulah kita dinginkan, kita diamkan sampai 12 hari. Kalau kita mau memformula, pakailah kotoran ayam yang jadi. Ini bakterinya sudah hidup. Ini kita tahap kedua, ini sudah jadi. Kita pakai untuk media tanam. Perbandingannya berapa supaya mencapai kadar 2%? 1:1. Dengan apa? Dengan tanah. Dengan tanah. 1:1. 1:1. Tetapi karena ada hewani, kadarnya bisa mencapai 5,5, berarti 1:3. 3. Berarti antara pupuk kita nabati dan hewani untuk mencapai kadar 2% standar Dektan, itu komposisinya antara 1:1 sampai 1:3. 3. Aman? Ya. Oke. Jadi paradigmanya udah berubah. Ini privat kayak gini ini belum tentu menjelaskannya, juga yang menjelaskan aja bingung. Ini diangin-anginkan, nggak boleh kena hujan, nggak boleh apa? Ya, di Tapi- ruangan yang Tertutup ya? ter Ada atap? Terlindung. Ya, terlindung. di ruangan terlindung supaya matahari sama hujan tidak masuk dalam. Karena kalau itu masuk ya bakteri lari semua. Menjaga kelembaban agar bakteri tidur atau masa dorman. Berapa lama angin-anginan? Enggak sampai 12 hari. Oh. Ya intinya 7 hari udah oke lah. Oh, 7 hari udah oke, Oke. angin-anginkan. Setelah mau dipakai ya ditunggu supaya agak dingin dulu. Oh. Sampai mencapai kurang lebih 7 tambah 3 itu 10. Ya maksimal 12 hari. Ya. Karena rumusnya saya 7, 12 dan 3.